Pesi aji itu kan memang tuahnya tuah alam. Tuah alam dari langsung ibaratnya, karena itu binatang hidup, itu dari makhluk hidup, itu tuahnya emang langsung dari alam. Kalau dari pesi aji itu kan biasanya dari sang pembuatnya. Biasanya zaman dulu itu orang membuat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bertemu dengan sedulur-sedulur pati dan sedulur-sedulur yang nonton video ini. Dan di sini alhamdulillah saya bisa silaturahmi dengan Mas Taom nih. Nek, kalau dipanggil di sini itu panggilannya siapa? Terserah. Mau panggil apa aja boleh. Asalnya bingung ini. Kalau di Facebook itu Raden Samudro, Wahyu Samudro. Ini Facebooknya. Terus juga umpama sedulur-sedulur mampir channel YouTube-nya juga bisa. Apa gitu? Ya, Wahyu Samudro Pak. Wahyu Samudro Paku Bumi. Nanti saya taruh di bawah ini. Nah, kali ini kita membahas yaitu masalah pesi aji dan wesi aji. Kalau pesi aji kan manuk perkutut, kalau wesi aji itu katakan ini pusaka ini. Iya. Pusaka itu bisa berupa keris, tombak ataupun yang lain-lainnya. Nah, untuk kali ini saya itu mau bertanya nih, kalau bisa ini bahasa Indonesia biar teman-teman yang selain Jawa itu bisa menangkap. Jadi perbedaan perkutut dan keris niku pripun? Karena kalau di primbon niku kan gini, perkutut terus ora beda karo wesi aji. Nah, berarti kan hampir sama. Kalau menurut saya pribadi, ya emang perbedaan perkutut atau pesi aji dan wesi aji jenis pusaka itu memang ada perbedaan dan ada kesamaan. Oke. Kalau berarti ini persamaannya dulu. Kalau persamaannya, kalau peksi aji itu kan perkutut itu sama-sama mempunyai tuah. Tapi kalau peksi aji itu tuahnya tuah dari alam. Oh gitu. Tuahnya dari alam, sama-sama ibaratnya mempunyai istilahnya ya suatu nilai mistis atau bagi orang-orang yang mempercayainya atau mempunyai nilai tertentu yang mungkin mengandung makna-makna khusus. Contoh dari peksi aji atau manuk perkutut itu sendiri kan mempunyai katurangan, mempunyai nama-nama, dan dari katurangan itu sendiri mempunyai wasilah untuk sesuatu hal-hal yang berbeda-beda. Contoh kayak ibaratnya kasarannya perkutut Sri Rezeki, atau itu kan untuk kerezekian, atau tunggu itu kan untuk kerezekian. Kayak perkutut Jogoboyo itu kan untuk ibaratnya penjagaan, atau kasarannya ibaratnya untuk pelindung, selalu menjaga. Atau kayak ibaratnya peksi aji Sinir Senggolo itu kan biasanya untuk sebagai tolak bala, untuk menangkal hal-hal negatif, hal-hal yang ibaratnya di luar logika. Oh gitu. Kalau persamaannya dengan wesi aji sendiri juga mempunyai tuah. Biasanya wesi aji sendiri kan juga mempunyai nama atau dapur, dan wesi aji sendiri juga mempunyai ibaratnya pamor khusus, pamor kayak jaringan kebak gitu kan, intinya untuk kerezekian, atau pamor singkir itu kan biasanya untuk menolak. Dan juga punya nama-nama khusus ibaratnya kayak
wesi aji brojol itu fungsinya untuk apa, sekelat itu untuk apa, terus tilam untuk apa, itu tadi ada nama-nama khusus juga, nggak semua ibaratnya sama. Ya. Jadi kalau dihitung persamaannya antara wesi aji dan peksi aji sama-sama mempunyai tuah, mempunyai sarana, atau bisa dibuat wasilah untuk sesuatu hal yang sesuai dengan keyakinan atau kepercayaan kita masing-masing. Oh gitu. Berarti persamaannya itu ada tuahnya. Cuma itu tuahnya dari mana itu beda. Beda. Kalau perkutut dari yang kalau persamaannya sama-sama mempunyai tuah atau sebagai sarana. Tapi perbedaannya kalau dari peksi aji itu kan memang tuahnya tuah alam. Tuah alam dari langsung ibaratnya, karena itu binatang hidup, itu dari makhluk hidup, itu tuahnya emang langsung dari alam. Oh gitu. Kalau dari wesi aji itu kan biasanya dari sang pembuatnya. Biasanya zaman dulu itu orang membuat pusaka itu disesuaikan dengan profesinya atau dengan keahliannya atau dengan ibaratnya jabatan-jabatannya, ibaratnya yang dipesan itu biasanya menggambarkan apa yang dilakukan atau pekerjaan dari sang pemesan. Nah, dari di situ sendiri juga sang empu sendiri itu ibaratnya mengisi tuah-tuahnya itu dari doa-doa, dari tirakat, dari kemampuan sang empu untuk membuat benda itu menjadi suatu hal yang mempunyai nilai khusus, yang mempunyai makna khusus, yang mempunyai nilai esoterik dan eksoterik secara khusus. Jadi antara perbedaannya tadi perbedaannya tuahnya itu dari sang empu, kalau wesi aji, kalau peksi aji dari alam. Oh, berarti gini. Kalau wesi aji itu kalau bahasa sekarang bisa request gitu. Iya. Bisa request. Ini saya untuk peran benda ini, pusaka ini untuk tujuan seperti ini. Untuk dagang ini bagaimana ini seperti apa yang sesuai dengan sang pemesan, keinginan sang pemesan. Ya. Gitu. Kalau boleh tahu. Jadi kalau wesi aji itu kan ada ritualnya kan gitu. Kalau ini mungkin teman-teman juga penasaran, kalau bahannya itu katanya itu ada bahan dari meteor, apa benar? Ada dari bahan meteorit ada. Dan besi sendiri itu ada berbagai macam besi, ada besi macam-macam. Nggak cuma ibaratnya sama, dari bahannya sama, tidak. Jadi teman-teman juga ini jadi warisan nenek moyang juga, kualitas keris itu juga benar-benar sangat gimana ya? Sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Harus sepantasnya kita untuk ibarat selalu melestarikan dan menjaga yang benar-benar barang yang istimewa, yang memang tinggal meneluur itu jangan sampai terus kita diamkan, kita biarkan, terus kita lupakan. Jangan sampai ibaratnya nanti orang yang luar aja memahami, mendalami tentang budaya dan sejarah nenek moyang kita, kok kenapa kita yang sebagai keturunannya kita justru tidak peduli sama sekali. Biasanya itu teman-teman itu kalau punya keris punya mbah atau gimana itu rata-rata dibiarin. Kalau bisa jangan. Kita di situ kan ada nilai khusus, jadi ada mana-mana khusus, ada segi esoterik dan eksoterik. Jadi filosofi keris itu sendiri juga macam-macam, nggak sama. Jadi yang kita dalami, kita nggak usah terus kalau punya keris kita penilaiannya begini ataupun ini musyrik, syirik, semua tergantung dari manusianya, bagaimana pola pikir kita. Kita ibaratnya menghormati dari peninggalan leluhur kita, itu nggak masalah. Justru
orang yang justru mengkafirkan atau bilang syirik tentang pusaka, justru dirinya sendiri lebih dari syirik, lebih dari musyrik. Karena tidak memahami arti yang sebenarnya. Kalau ingin tahu, ingin memahami yang sebenarnya, belajar. Jadi tahu nantinya. Tahu. Jadi teman-teman kalau masih pusing, masih ada tanda tanya, bisa silaturahmi langsung gitu, guys. Di sini terbuka. Boleh. Yang penting niatannya itu silaturahmi, dan yang kedua emang belajar, karena kita ini di dunia emang wajib belajar. Saya sendiri masih belajar. Saya sendiri masih banyak belajar. Saya sendiri semakin mengetahui, semakin merasa sangat bodoh. Ternyata pengetahuan ataupun keahlian leluhur kita itu sangat-sangat luar biasa. Bahkan kita harus sangat bangga menjadi ibaratnya bangsa Indonesia, bangsa yang penuh budaya, bangsa yang penuh peninggalan, bangsa yang penuh sejarah. Kalau di Perkutut itu kan yang intinya kan dari alam, dari Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau keris itu kan dibuat manusia dan tetap ritual. Nah, itu dari ritual, dan juga dari bahannya sendiri itu kan mengandung zat-zat atau energi khusus. Besi sendiri itu ada yang besi yang bagus, ada besi yang istimewa. Itu lain-lain, nanti hasilnya seperti apa beda antara besi yang satu dengan besi yang lain. Jenis besinya sendiri itu beda-beda. Oke, gini sedulur-sedulur, ini kita di sini konteksnya kita mengalir aja gitu, intinya masih dalam koridor Peksi Aji dan Musi Aji gitu. Tapi ini mengalir, jadi enak. Gini, kalau di keris itu kan ada namanya tangguh. Begitu juga di Perkutut juga. Nah, kalau di ini contoh sedikit satu saja. Ini kalau di Perkutut kan ada yang namanya tangguh, Mojopahit, itu kehijauan. Mungkin kalau di keris itu bagaimana? Tangguh itu kan ibarat dari bahasa Jawa, tangguh itu tak sengguh. Oh gitu. Tak sengguh itu ibaratnya perkiraan. Jadi kita nggak bisa memastikan karena kita hidup bukan di eranya. Kita hanya bisa memastikan itu kalau kita tahu itu di era. Tapi kalau enggak, kita hanya bisa memperkirakan. Oh, ini ciri khasnya dulu waktu era kerajaan Majapahit bagaimana, waktu kerajaan Mataram bagaimana, waktu era Demak bagaimana, ini bikinan dari daerah mana. Itu hanya perkiraan. Tapi setiap daerah kan mempunyai ciri khas. Mempunyai ciri-ciri khusus yang beda dengan daerah-daerah lain. Contoh gini, ini kan umpamanya di keris itu kan ada tangguh Majapahit. Itu kalau tangguh kan tak sengguh, mengira-ngira kan gitu. Itu empunya berarti dari kerajaan Majapahit apa gimana? Ya bukan, masa itu dari eranya. Eranya gitu. Di era Majapahit bukan juga banyak sekali. Gitu. Jadi ini era Majapahit itu ciri-cirinya seperti ini. Karena ini kalau cerita tentang kerajaan tetap panjang kan gitu. Ini ada Majapahit, ini ntar ada Mataram dan sebagainya gitu. Dan di Perkutut juga ada yang namanya tangguh Mataram kan gitu. Di keris juga seperti itu. Untuk gini, ini saya bingung manggilnya, Mas Nanang ya kalau di sini. Itu dari maksudnya ini kan Mas Nanang juga pecinta Perkutut juga dan juga pusaka, khususnya keris atau yang lain. Untuk tuah gitu. Ini kan yang Perkutut itu kan dari alam. Terus ini buatan manusia kan gitu. Cuma bahannya dari alam. Untuk tuahnya apakah sama? Apa beda? Kalau tuahnya